Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan dan Allah kami, terima kasih malam ini Engkau dapat mempersatukan kami dalam wadah Messianic Gathering yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Engkau tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Di malam ini, kami menghampiri Engkau. Biarlah gathering ini, di malam ini ya Tuhan, membawa pembaharuan dalam hidup kami. Mentransformasikan cara pandang kami. Sehingga oleh firman-Mu yang akan kami dengar nanti, akan memerdekakan kami. Kami menjadi orang benar, karena firman-Mu lah yang membenarkan kami. Urapilah hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk membagikan kebenaran-Mu bagi kami. Dan kami yang mendengarkan memperoleh kekuatan yang baru. Pencerahan-pencerahan yang baru, yang menjadikan kami semakin dekat, melekat, bahkan terpahat kepadamu, dan akhirnya menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah di malam hari ini, hati dan pikiran kami dan pendengaran kami terfokus pada firman kebenaran-Mu, dan sukacita yang luar biasa akan mengalir dalam hidup kami, karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, memberikan segalanya itu bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rinson yang sudah membuka di dalam doa. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya sendiri sudah nggak sabar nih. Intim dengan Raja. Ya, bagaimana sih intim dengan Raja? Pak Kris, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk berkenan gabung. Ya. Bapak Ibu, ini kesempatan yang luar biasa. Jadi Pak Kris akan menyampaikan firman pengajaran. Kalau ada yang kurang jelas atau ada apapun yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu chat akan kami set supaya hanya masuk ke chattingan Pak Novit. Kemudian Pak Novit yang akan menyampaikan ke Pak Kris, sehingga nggak usah takut ketahuan pertanyaannya oleh orang lain. Selama penyampaian firman, silahkan mulai dari awal sampai akhir, silahkan chatnya disampaikan, dan nanti tanya jawab akan dimoderatori oleh Pak Novit Firman. Kepada Pak Kris, silakan Pak. Wah, oke. Ya, alasan saya bukan jadwal tentu ya. Alasan saya jelas, kita keluarga ya, itu nomor satu itu kita. Nah, kita tentu nggak perlu berulang-ulang, sejak rock dibangun kita sudah tahu apa fondasi kita. Tapi, ini yang saya bilang. Ini peperangan yang nggak pernah selesai. Kita bisa ada betul-betul dalam roh, kita bisa ada betul. Tapi di saat yang sama kita juga bisa seperti ada benih lain yang tetap ada di dalam kita. Jadi misalnya kita tetap nggak suka si ini, kita tetap melawan si ini, padahal kita sedang bergerak dalam roh misalnya itu. Nah, kalau kita bilang intim bersama Raja, itu udah nggak ada lagi yang lain, tapi itu sudah berarti gini, itu satu-satunya alasan kita diciptakan. That's it. Udah nggak ada yang lain. Udah nggak ada yang lain. Cuman satu-satunya. Sampai kita melebihi malaikat, kita melebihi semuanya, sudah nggak ada yang lain. Keinginan Bapa waktu Dia ciptakan kita cuma buat itu, titik. Lihat itu. Lihat manusia dengan malaikat nggak segambar dengan Tuhan. Malaikat hanya makhluk kudus. Tapi kita segambar dengan Dia. Malaikat nggak bisa panggil Tuhan Bapa. Saudara dan saya panggil Dia Bapa. Malaikat salah, buang. Tuhan tidak nyesel. Kita salah, kita hancur, kita jatuh. Tuhan kita nangis, Tuhan kita turun, Tuhan kita cari kita.
transaksi untuk saudara pulih, itu transaksinya nggak main-main, saudara. Transaksinya nyawa dia sendiri. Kadang-kadang kita seperti melawan akal sehat kalau hanya mau mikirkan satu alasan ini aja. Tapi sudahlah, saya sederhanakan aja, saudara mesti berani untuk bilang sama dirimu betapa saya mahal loh. Saya mahal sebenarnya. Nah itu. Nah ini sehingga apa ya? Kita memang bukan agama kekristenan. Kekristenan itu gaya hidup, bukan agama. Tapi virus-virus yang sudah masuk begitu lama, berabad-abad, sehingga merubah itu. Bahkan virus ini dibilang religion ini masuk dan merusak semua tatanan teologis kita. Gitu. Nah oke, saya sangat berjilid-jilid kalau kita cuma mau ngomong ini. Tapi saya mau bawa saudara untuk lihat kita sedang hidup dalam satu situasi, ya, situasi yang saudara nggak tahu kapan selesainya. Nah, saya pakai istilah kegoncangan ya, ke COVID ini, nah, itu kita nggak tahu kapan selesainya. Satu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia, ya, sehingga kamu bisa lihat seluruh dunia di rumah kan. Gila gak? Ya, coba pikirin itu. Mau teknologi, mau sains, mau apa? Kamu mau apa? Semua kekuatan politik, power apa aja, nggak bisa. Semua kalah sama virus yang padahal cuma pakai air sabun bisa bubar. Bayangin sampai hari ini, gitu. Kayak gereja ditutup. Semuanya ibadah ditutup, tatanan-tatanan benar-benar berubah. Gitu. Masing-masing sekarang di tengah COVID juga terjadi yang saya sebut dengan perang teologis. Gitu. Masing-masing sedang bilang pernyataan-pernyataan ini Tuhan begini ya. Saya nggak di situ, oke? Hari ini dengan kita sebagai keluarga, yuk. Oh, tadi keputus ya? Halo? Halo? Pak, benar Pak. Ya Pak, sebentar aja tadi Pak. Jadi cukup lama keputusnya ya? Enggak, cuma sebentar Pak. Oh, aduh. Oke. Ya, baik. Jadi gini, mari kita masuk. Hari ini saya cuma mau membukakan hal ini. Supaya kita bisa kenal sebagai anak Tuhan, sebagai yang lahir baru. Kata keintiman dengan Tuhan itu kan apa? Ukurannya apa? Nah, salah satu saudara mesti mampu kan menghidupinya. Gitu. Salah satu dilihatnya dari buah, bukan dari statement-statement kita. Gitu. Jadi kalau saya ikutin, bisa dengar saudara berdoa, dengar saudara menyembah, saya bisa ukur seberapa sih sebenarnya kamu kenal dia. Gitu. Nah, itu pemahaman kita, teologi kita diujinya di situ. Oke, saya buka satu ayat ya, Ibrani 12 ayat 25 ya sampai 28. Wah, ini dia. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka ya yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita yang berpaling dari Dia yang berbicara di sorga. Tunggu dulu, ayat ini sebenarnya Ibrani itu satu kitab yang sedang bongkar total semua tatanan perjanjian lama, mengalihkan cara pemahaman semua orang-orang Yahudi. Jadi ini untuk Kristen Yahudi awal. Ini surat Ibrani itu kira-kira gitu. Nah, dia bilang begini, Tuhan yang berfirman. Nah, pada waktu itu orang dengar suara Tuhan tuh di Gunung Sinai. Itu bangsa Israel kira-kira kayak gitu. Yang disampaikan melalui Musa. Nah, jadi Paulus sedang bilang gini, jagalah
kalau kamu menolak dia yang menyampaikannya di bumi, itu aja nggak luput. Nah, coba gimana lagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara. Nah, jadi gini, sudah beralih nih, dia sedang bilang buat Kristen-Kristen yang Yahudi Kristen, kita sudah beralih nih sekarang. Gimana kalau kita menolak dia lagi yang berbicara dari sorga? Nah, terus dia bawa mereka kembali seperti dulu di ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Nah, waktu itu dia bilang. Nah, tapi sekarang, dia bilang, ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, sekarang saya mau bawa saudara melihat kita sedang hidup sekarang ini, kita sedang dalam penggenapan ini semuanya. Bahkan terjemahannya yang bilang unsur-unsur langit ikut goncang sekarang. Saudara lihat nanti badai ini, saudara bisa lihat itu semua sudah ada di sini. Gitu. Nah, lalu dia bilang gini, ungkapan satu kali lagi, ayat 27, menunjukkan pada perubahan. Pelan-pelan ya, coba resapi baik-baik. Kita sadar nggak? Tuhan sedang bawa kita pada satu perubahan, tapi kita kangen balik seperti dulu lagi. Ini lucu. Ini yang lucu. Kita bukan ikut bergerak dalam perubahan gitu. Tapi kita kayak mau balik kayak dulu lagi gitu. Jadi makanya kita cemas karena kita tidak siap untuk perubahan. Gitu. Saya teruskan, perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Nah, jadi masih ada yang mau digoncangkan. Nanti saya jelasin. Karena itu dijadikan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, lalu dia jelasin lagi ayat 28. Jadi, kata jadi ini artinya gini, ini beda dengan yang di atas tadi. Jadi, kira-kira kalau misalnya kita duduk ngobrol ya di KM gitu, lalu kembali jadi, itu kalau kalian harus tahu penting ya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow. Saya harap Rock lebih ngerti ini, lebih menghidupinya, lebih menjelaskannya karena nama kita udah Rock, ya kan? Kingdom kan gitu. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Nah, disinilah penyembahan, disinilah intimasi, di sini teologi doa kita semua, di sini kita buktiin. Sementara orang pada cemas, sementara dunia lagi ketakutan karena semua sedang digoncangkan, kita menyembah, bersyukur dan mana. Cuman pemahaman saudara tentang penyembahan, syukur dan lain itu sedalam apa, seluas apa. Gitu. Teologi saudara tentang doa itu apa? Gitu. Ya, nanti ada waktu kita buka itu, ya. Nah, sekarang saya coba pinjam Passion Translation, ya. Saya baca saja the Passion Translation. Dia bilang gini. Saya mulai dari ayat 26 di Passion Translation. Bumi bergoncang mendengar suaranya. Bayangin, bumi bergoncang mendengar suaranya. Dan dia berjanji. Dia bilang gini, untuk selamanya aku bukan hanya akan menggoncangkan, apa yang digoncangkan? Sistem dunia ini. Nah, kalau lihat ini Passion Translation, sistem dunia itu saudara mulai apa? Mau bilang ekonomi, politik, pendidikan, semua akan digoncangkan. Jadi gini, orang pada umumnya berjerit, Tuhan di mana ya Pak? Gitu. Jawabnya gampang, Tuhan ada di tempat di mana kamu tinggalkan dia. Bisnis kamu goncang karena kamu tinggalkan Tuhan di dunia itu. Saya nggak perlu berdebat. Dunia pendidikan waktu kita tinggalkan Tuhan, sekolah tutup. Semuanya, kamu lihat. Kita nggak libatkan Tuhan dalam segala lini kehidupan.
Lalu kita tanya, dia di mana? Dia nggak jauh. Dia ada di tempat di mana kamu tinggalkan dia. Sayang, kalau yang bertanya ini, yang khawatir-khawatir ini, justru orang yang dibilang Kristen, gereja, yang katanya orang percaya. Sistem dunia sedang goncang, gitu. Masuk. Ayat 27 ya, terjemahan translation, Passion Translation dibilang gini. Frasa satu kali lagi untuk selamanya menunjukkannya penyingkiran final. Wow, ini tegas banget. Tuhan sedang melakukan satu penyingkiran final, hal-hal yang bisa digoncangkan. Jadi ada tatanan yang lama, jangan dipertahankan, itu digoncangkan, gitu. Dan hanya yang tidak tergoncangkan yang akan tetap ada. Keren banget. Nah, ayat 28, tadi terjemahan yang normal, saya pakai terjemahan Passion Translation, ayat 28 begini. Karena kita sedang menerima, kalau tadi kerajaan yang tidak, kita sedang menerima hak kita atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya pelan-pelan di sini. Kita sedang menerima hak kita atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Coba tanya dirimu, kamu tahu seberapa banyak hak kamu? Kamu sudah lama jadi Kristen, mungkin kamu pelayan, kamu pengerja di gereja, tapi kamu tahu enggak hak kamu di dalam kerajaan itu? Nah, musuh sangat berusaha supaya kita nggak tahu apa hak kita di situ. Makanya kita ketipu terus, gitu. Hari ini sebagai orang percaya yang lahir baru, saudara, penekanan saya di lahir baru ini penting ya. Sebab gini, kalau lu cuman Kristen, cuman beragama, lu nggak lahir baru, sorry to say, sorry banget, benar nggak selamat, lu nggak selamat, titik. Iya, nggak mungkin. Bayangin, nggak lahir baru tuh berarti kita nggak menerima apa yang Yesus buat untuk kita. Jadi transaksi untuk kamu bisa dapat semua yang Yesus sudah buat hanya lewat lahir baru. Kalau lu cuman aktif, lu boleh bangun gereja dari emas kayak apa, lu boleh nyumbang segala pelayanan. Kalau kamu nggak melakukan satu tindakan dilahirkan kembali, nggak bisa, lu nggak selamat, nggak ada ceritanya. Benar saudara, benar. Nggak mau lu Kristen kayak 7 turunan lu beragama Kristen, nggak ada. Lahir baru itu coba, itu jaminan segalanya, gitu. Nah, sebab gini, kita ini yang mati nanti cuman tubuh kamu itu jadi tanah. Tapi jiwa kamu akan hidup terus. Jadi kita ini sebenarnya nggak bisa mati. Manusia tuh nggak bisa mati. Memang manusia hidup kekal. Pertanyaannya, kekal bersama siapa? Kekal di mana? Mau kekal dengan Kristus atau kekal di luar Kristus? Nah, ini dia. Nah, yang bikin kita kekal di dalam Kristus nggak bisa lewat semua aktivitas agama, nggak laku, nggak ada report apapun, nggak laku semua tindakan kita, kesalehan kita, nggak ada. Cuman melalui dilahirkan kembali. Nah, karena saya di Ambon, ya, nah itu apa ya, agamanya kuat banget, religion spiritnya kuat banget. Saya di Ambon tuh kayak gitu. Jadi misalnya gini, atau saudara punya teman, atau saudara mengalami sendiri, atau saudara sedang lihat di lingkungan orang percaya gitu ya, seperti gini, kita ngaco hidupnya, kita bikin sembarangan,
lalu mati. Nah, waktu kita mati, entah gereja, entah keluarga, statementnya gini, aduh hidupnya nyusahin, bikin gini, bikin rugi, bikin dosa, tapi syukur puji Tuhan sekarang dia udah tenang. Tenang di mana? Jangan ngaco ngomong gitu. Tanpa lahir baru, kamu kekal di luar Kristus. Ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget. Kalau kamu udah dilahirkan kembali, lu kekal di luar Kristus. Gak main-main. Nah, berdasarkan ayat tadi, kamu ada di kerajaan yang digoncangkan tadi. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu hanya orang-orang yang mau pay the price, yang mau memilih untuk nggak jadi sama dengan dunia. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah orang-orang yang tahu bahwa saya nggak mau jadi cetakannya dunia, gitu. Enggak. Nah, itu ukurannya bukan kamu jadi pelayan di gereja, no, gitu. Bukan, gitu. Lihat itu. Wow, ya. Jadi di sini kalau saudara lihat ini, kita di dalam kerajaan tidak tergoncangkan itu, mari kita tahu, saya ngajak, mari kita tahu, kita percaya bahwa kita punya apa ya? Apa hak kita ya? Pertama, kamu mesti tahu yang Yesus punya apa. Yang kedua, yang kita punya sebagai anak-anaknya dia apa? Gitu. Wow. Filipi 2 ayat 10. Saya bacakan dan 11. Supaya di dalam nama Yesus, ya, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi, lihat. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Sambung dulu. Matius 28, sambung dulu. Ya, Matius 28 ayat 18. Gitu. Kepadaku, nah, ini waktu Yesus mati, terus dia bangkit, terus dia panggil murid-muridnya, terus dia ngomongin, ya, Yesus mendekati mereka, ya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini yang tadi saya bilang, kamu mesti tahu apa yang Yesus punya. Ini yang dia punya, segala kuasa di sorga dan di bumi. Sudah? Gitu. Ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, pelan-pelan. Waktu saya dia bilang gini, karena itu penting tuh. Kalimat itu aja penting. Karena itu artinya gini, Yesus sedang bilang, gak mungkin dia suruh kamu pergi gitu aja. Lihat ya, dia bilang gini, segala kuasa di sorga, di bumi udah diberikan kepadaku. Karena itu, nggak main-main. Nah, apa karena itu tuh? Dia kasih buat kamu supaya kamu perginya nggak kosong. Jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka, bla 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 begitu. Itu ceritanya. Yesus sedang bilang gini, otoritas dan kuasa yang saya miliki sekarang saya kasih buat kamu. Wow. Pergi. Tunjukin itu. Wow. Waduh, saudara. Nah, jadi di sini saya mau bilang, pengetahuan tentang iman itu bukan iman. Iman itu hidup. Iman itu, kalau kamu beriman, kamu sedang melawan akal sehat. Iman itu nggak anti intelektual, tapi iman bukan intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual.
Semua 5 indera saudara, intelektual, semua logika, semua yang di dalam saudara itu, mereka hanya mau percaya kalau itu ada bukti. Mereka hanya mau percaya apa saja kalau ada buktinya. Nah, itu science, itu logika, itu intelektual. Nah, ya kan? Nah, sementara iman, saya udah bilang, dia bukan intelektual. Dia tidak anti. Tapi dia bukan intelektual. Dia lebih tinggi dari intelektual. Iman itu kontralogik. Karena dia bilang gini, bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Wow. Kalau kamu hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, nggak ada syarat lain, nggak ada persyaratan akademis. Nah, Tuhan nggak butuh, sorry. Persyaratannya itu, kamu mau hidup dalam kerajaan tidak goncang, artinya orang-orang ini imannya nggak goncang. Ini baru kita hidup ini, kita akan nonton semua di samping kiri kanan kita digoncangkan, gitu. Jadi ini persyaratannya ke sini cuma satu, iman. Nah, iman itu apa sih? Nah, itu iman membawa kamu melihat yang dunia orang lain tidak bisa lihat. Iman bawa kamu ke dalam satu dimensi yang lebih nyata daripada yang kamu lihat sekarang pakai mata itu. Jadi iman memberi kamu mata untuk melihat apa yang dunia tidak bisa lihat. Iman itu jembatan yang bawa kamu melihat dimensi itu. Wow, itu nggak bisa digoncangkan. Waduh, saya bilang iman itu kontralogik. Dibilang ini, bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Nah, lihat, Tuhan beri kita otoritas. Nah, waktu kita sudah punya otoritas itu, nah iman itu membuka kamu. Maka tadi saya sudah bilang, saya bisa mengukur dari bagaimana dia berdoa, bagaimana dia punya penyembahan, bagaimana itu semua. Gini. Waktu Tuhan beri otoritas, artinya peperangan bukan lagi antara Allah dan iblis secara langsung. Iblis nggak level sama Tuhan. Nah, karena kamu orang yang tidak mengerti ini, kamu nonton banyak gereja orang percaya, kita bikin Tuhan jadi pesuruh. Kamu doain orang sakit, kamu minta Tuhan yang sembuhkan. Kamu suruh Tuhan yang sembuhkan. Jadi kamu tidak punya apa-apa, kamu minta. Itu namanya yatim piatu. Kita mendekati Tuhan dengan roh yatim piatu. Kita kayak pengemis. Dan itu banyak. Itu banyak banget. Banyak banget. Kita kayak pengemis. Dengan adanya gerakan pendoa, setan jadi penting di gereja. Kamu bisa lihat, wah terlalu panjang kalau saya bahas ini, bisa beberapa sesi, 3-4 sesi kali semua ini. Jadi tidak, peperangan itu sudah kita dengan dia, Tuhan sudah kasih otoritas. Jadi, pergi kamu, segala kuasa kuberikan kepadamu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi ini bukan janji buat pendeta, ini janji buat semua orang percaya. Membunuh singa, membunuh si setan, injek racun maut nggak mempan, ular dan kalajengking, bangkitin orang mati. Bayangin. Tanda menyertai orang percaya. Yang penting kamu orang, gitu. Dan kamu percaya. Lihat. Wow. Makanya ini kalau kamu mau gabung, yuk masuk dalam barisan orang-orang yang tidak tergoncangkan. Kita bukan pengemis. Kamu punya rumah, atau kamu bangun rumah, kamu sudah bayar PLN, kamu minta tenaga listriknya sekian, kamu sudah deal dan kamu bayar, sehingga mereka udah setting, semua udah masuk di rumah.
Kamu bukan sumber listrik. PLN punya deal transaksi dengan kamu, jadi dia sudah masukin listrik sekian ribu watt untuk rumahmu, sesuai dengan kemampuan kamu bayar. Pertanyaannya sekarang, waktu kamu mau nyalain lampu, kan kamu nggak perlu telepon PLN. Dengan kamu sudah deal, kamu sudah transaksi, kamu bukan sumber, tapi kamu punya hak, kamu punya kuasa untuk tekan itu skakelar, listrik nyala. Bisa lihat itu? Wow. Ayo kita lihat bagaimana gereja mula-mula. Mereka hidup dengan pemahaman apa yang sudah mereka punya. Nah, kalau saya bilang gereja mula-mula, ini berapa ribu tahun? Hampir 2000 tahun. Zaman Kisah Para Rasul. Saya bilang dulu. Lihat ya. Kalau kamu suka studi, ya kalian kan punya semua orang-orang ahli di situ. Gereja mula-mula 200 tahun lebih nggak ada Alkitab. Mereka hanya hidup dari pengajaran para rasul. Itu gereja mula-mula. Kita punya terjemahan Alkitab berbagai bahasa. Kita punya library, kita punya, wah udah deh kita kaya segala literaturnya. Gereja mula-mula nggak punya. Tapi saya mau kasih lihat perbedaannya. Mari lihat. Mereka hidup dalam satu dimensi yang tidak terbatas. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, wow. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Oke, saya terjemahin. Maksudnya saya buat perbandingan. Kita sekarang gereja modern yang dengan segala fasilitas yang heboh dan segala macam, kita mau bilang sombong kita nih memang, ya. Kita pamer, kita punya semuanya. Kita orang percaya di zaman ini, kalau kita berdoa yang goyang orangnya. Hura bakatarana Bapak, udahlah nama Yesus, kita goyang, rambut kita goyang. Tapi nggak ada yang terjadi. Kamu baca tadi, mereka doa, rumahnya yang goyang. Tapi kita ampun, kita baru berdoa sebentar udah bikin kartu nama besok bahwa kita seorang pendoa. Gitu. Wow. Oke, saya teruskan. Dengar. Apa yang Tuhan mau sekarang untuk kita ngerti? Bahwa Allah bergerak di bumi melalui kita umatnya. Ini, dia maunya itu. Ada satu kisah dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 5. Saya perlu baca ini karena di sini ada malaikat bisa datang ke rumah dia gitu. Berapa dari kita yang hari ini dengar ini, kamu ngalamin malaikat nggak di rumahmu? Saya juga cemburu nih. Di Caesarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, yang memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jadi ini bukan tengah malam, petang ya, jam 3 siang ya. Wow. Tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Kira. Dan berkata, Cornelius, panggil namanya lagi, keren gak tuh? Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruh beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Saya baca cerita ini tujuannya mau bilang gini. Kenapa enggak malaikat aja yang ceritain Injil langsung ke dia?
Iya kan? Ya, kenapa nggak malaikat aja? Kenapa nggak malaikat aja yang ngomong sama Cornelius langsung tentang semua apa yang Tuhan mau? Kan jauh lebih efisien daripada mesti pergi panggil orang lagi, gitu. Dan waktu itu kan nggak ada kendaraan, perlu perjalanan 2 hari, saudara. Nggak main-main. Ya itu. Nah, ini bukti bahwa Tuhan itu bergerak melalui kita, gitu. Saat kita mentaati, dibilang dorongan Roh Kudus, gitu. Nah, tapi iblis memperdaya kita untuk menaruh seluruh iman, energi, usaha, pengharapan kita pada proses-proses politik, pada pada kekuatan ekonomi, pada semuanya gitu. Sebenarnya saudara perlu, kalau mau sungguh-sungguh, kita perlu malu, gitu. Gitu. Wah, kemarin saya baru dapat firman itu yang udah biasa kita dapat. Karena saya lagi pikir, aduh, habis ini resesi ya, kira-kira gitu. Karena dengar TV terus kan, gitu. Firmannya muncul, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Wow. Bekerjalah untuk makanan yang membawa kamu sampai pada hidup yang kekal. Wih. Wow. Wow. Kamu lihat nggak? Kamu punya semua. Ya. Nah, saya baca Yohanes 17 ayat 9. Ini dia bawa saya kayak tenggelam untuk berpikir. Dari dulu saya sudah baca. Tapi ini kayak hal yang fresh buat saya. Ini Tuhan Yesus yang berdoa. Ini bukan manusia yang berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Lihat, dia bilang ini. Aku berdoa untuk mereka. Lihat ini. Bukan untuk dunia. Bisa tangkap nggak? Jadi kita salah dong. Kita doain dunia ini. Kita doain Jakarta. Kita basa-basi. Itu yang saya bilang tadi pendoa-pendoa. Cara mereka berdoa seakan-akan mereka lebih sayang Jakarta dibandingin Tuhan. Buat saya ini bohong besar. Dan kita doa tuh kita bukan doa, kita bawa laporan ke Tuhan. Seakan-akan Tuhan udah tahu, kita harus kasih tahu. Tuhan ini lagi COVID, Tuhan kalau Tuhan bisa ngomong, gue udah tahu. Kita basa-basi banget. Tapi kita mau kasih kesan buat umum, bahwa lihat nih gue punya doa. Sering begini, lihat doa kita udah merubah kota ini. Sorry, bukan doa lo. Tuhan yang rubah kota ini. Waktu kita bilang doa, kita sedang memberhalakan doa. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi saudara, kira-kira gini praktikalnya gini, doain orang-orang percaya, bukan doain bangsa ini. Bangsa ini menolak Yesus, gimana sih? Kamu doain orang-orang percaya yang ada di pemerintahan, yang ada di dunia politik, yang ada di dunia kerja, di dunia pendidikan. Itu yang kita bilang 5O ministry, yang kita bilang 7 mountains, yang kita bilang 7 pillars. Itu yang kita mesti doain orang-orang percayanya. Jadi Tuhan bisa pakai mereka punya perkataan untuk orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Nah, jadi perlu ada orang percaya yang sungguh-sungguh beriman, yang penuh roh dengan orang di dunia politik, yang dia bisa ngomong sama presiden. Iya, itu maksudnya. Nah, tindakan politik punya tempat dalam kehidupan orang percaya. Saya tahu itu, gitu. Tapi itu bukan yang utama, gitu. Nah, itu bukan yang utama, gitu. Nah, melaluinya gereja harus punya apa ya? Bisa mempengaruhi satu bangsa bukan lewat politik itu, bukan. Nah, proses politik bukan kekuatan gereja. Bukan. Nah, apa kekuatan gereja? Injil.
Injil. Saya tutup dengan ayat ini. Markus 9:23. Ini Yesus lagi yang bilang. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Kan Yesus nanya, jika engkau dapat. Terus dia sambung, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow. Waktu kamu masuk sebagai orang-orang yang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kamu selalu berjalan dalam kemustahilan. Dunia akan nonton kita. Ini. Teologi mau apa aja, terserah. Tapi buat saya, nenek moyang dari semua teologi ada di kalimat ini. Karena Paulus bilang gini, inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dia tersembunyi dari Adam, dari Musa, dari Daud, dari Elia, dari seluruh nabi dia tersembunyi. Terus Paulus bilang, sekarang dari abad ke abad, dari bangsa-bangsa, dari turunan kepada keturunan, itu tersembunyi. Sekarang dinyatakan kepada kita. Apa itu bilang? Yaitu Kristus di dalammu. Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Jadi kalau saya berdoa, saya nggak berdoa ke langit. Para pendoa tuh bilang gini, kamu lihat langit Jakarta warna kuning. Terus saya lihat, enggak tuh, mereka malah marah. Bapak sih lihatnya pakai mata biasa. Dia kasih ayat, ini nih penghulu di udara sedang menghalangi, makanya doa orang Kristen terhalang. Kira ada, kesannya sangat rohani kan? Waktu saya ngerti ini, saya bilang no, saya nggak berdoa ke langit, saya berdoa ke sini. Yesus di dalam saya, Christ in me, the hope of glory. Yesus di dalam saya, pengharapan akan kemuliaan. Langit mau merah, kuning, kelabu, terserah lu. Gua ngomong sama Tuhan di sini, nggak ada yang bisa halangin, nggak ada yang bisa. Ini kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, dalam konteks penyembahan, kalau Christ in me, berarti gini, kita nggak berusaha masuk ke hadirat Allah. Itu perjanjian lama. Is already in. Christ-nya di dalam saya. Tadi kamu sebelum ibadah, kamu mungkin ke toilet, kamu in the presence of God. Kamu nggak berusaha masuk. Is already in. Dia sudah di sini. Jadi bagi kita, kalau dalam worship, kita bukan berusaha masuk, tapi kita berpikir, kita merasakan, lalu kita mulai pikir, apa yang mesti saya buat in the presence of God? Makanya dia bilang, nggak ada yang terjadi, nggak ada manifestasinya. Lihat, tadi kita baca di Kisah Rasul, rumah goyang. Ya, Cuk. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ini akan melengkapi saudara untuk kita terus menatap ke depan, melihat depan. Apa aja akan nanti kamu dengar berita di TV dan semua, tapi kamu akan tahu, saya sedang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pastikan itu saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Om Kris buat penyampaian kebenaran firman Tuhan. Yang saya percaya bahwa firman Tuhan malam hari ini banyak hal yang dibukakan oleh Tuhan buat setiap kita. Sehingga satu hal yang saya dapat bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu menentukan segala sesuatunya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, itu yang membuat kita akhirnya punya gaya, punya cara, bahkan punya pola penyembahan kita itu yang salah. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, ya bahwa Kristus berdiam dalam hidup kita, dalam diri kita, ya ini pasti akan membuat gaya kita juga berbeda, saudara. Karena kita percaya bahwa saudara dan saya putra-putri kerajaan Tuhan. Haleluya. Dan saudara, malam hari ini masih ada waktu.
Nah, kebetulan ada Om Kris yang luar biasa ini bersedia mengajar kita. Kalau teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan, khususnya dari apa yang kita dengar dari pengajaran malam hari ini, teman-teman boleh tulis di kolom chatting ya, supaya dalam waktu 15 sampai 20 menit ini ya kita bisa menanyakan ke Pak Kris, dan Pak Kris akan coba menjelaskan ke kita ya. Haleluya. Dan saya percaya ya pengajaran kita malam hari ini akan mengubahkan kita, baik cara mengikut Tuhan, cara kita melayani Tuhan. Karena saya secara jujur, saya juga diberkati luar biasa malam hari ini. Ya, bahkan tadi dikatakan bahwa kalau kita berdoa, kita senang kalau kita melihat ada manifestasi kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, ya, dalam tubuh kita. Tubuh bergetar, mulut bergetar, semua bergetar. Tapi ternyata firman Tuhan katakan bukan itu, gitu kan? Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Tapi justru yang harus dilihat itu rumah bergetar. Dalam arti gini, hal-hal yang luar biasa itu terjadi di luar sana dengan kita intim dengan Tuhan. Jadi bukan kita mengharapkan keintiman lagi. Haleluya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lain boleh menanyakan. Om Kris, ada pertanyaan di sini. Ya, saya akan coba bacakan. Apakah orang Kristen harus bisa bahasa roh saat berdoa? Silakan Om Kris. Oke. Bahasa roh bukan tiket untuk ke sorga gitu. Nah, jadi kalau kamu nggak dibaptis Roh Kudus ya kamu selamat. Tapi the point is gitu, masalahnya adalah setelah kamu lahir baru kan kita masih jalanin hidup di dunia ini gitu. Apa sih perlunya Roh Kudus? Nah, kira-kira baptisan Roh Kudus itu perlunya untuk apa sih? Yaitu karena kita masih hidup besok, minggu depan, bulan depan, bersekian puluh tahun menghadapi segala tipu daya, semua pembodohan, penipuan, peperangan. Kita perlu satu dimensi yang nggak biasa, itulah Roh Kudus. Nah, tentang bahasa roh, cuman ada satu gunanya bahasa roh itu, yaitu membangun diri kamu. Jadi berdoa dalam bahasa roh, kalau untuk kamu pamer di depan jemaat, nggak ada gunanya. Tapi kalau kamu sendiri berbahasa roh, menyembah dalam, itu buat gitu. Tapi kalau untuk dalam ibadah, kamu berbahasa roh, penyembah, itu semua nggak ada gunanya. Nanti lumayan, saya bisa habisin 20 menit kalau cuma mau bahas ini untuk 1 Korintus 15. Paulus bilang nggak ada gunanya. Karena bahasa roh tidak membangun jemaat. Bahasa roh membangun diri sendiri. Nah, jadi buat kamu perlu saya berbahasa roh gitu. Tapi waktu saya sudah dalam ibadah, apalagi saya berdoa dengan orang, saya nggak perlu pakai bahasa roh karena nggak membangun dia. Apa yang membangun orang? Nubuatan membangun orang. Bahasa roh enggak. Nah, di sini kita rincu. Makanya orang kadang-kadang ada ketakutan kita bahasa roh ya. Nah, Paulus sampai bilang ini, kalau kamu berbahasa roh dalam ibadah ya, harus ada yang menerjemahkannya. Kita tidak pernah kita persiapkan yang ini, nggak pernah sama sekali gitu. Belum pernah ada yang gitu. Saya mesti jujur, rock nggak pernah bikin begitu. Gitu. Kita main bahasa roh aja. Nah, sorry, gue juga dulu worship leader gitu. Jadi kalau gue lagi leading worship, terus gue lupa lagunya, gue bahasa roh. Lalu orang kira gue sakti gitu. Padahal itu semua trik aja. Padahal gue lupa nih mau bilang lagunya kayak apa. Nah gitu. Nah, kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau kamu tanya tadi, kalau itu personal untuk membangun diri kamu, wah itu penting banget bahasa roh. Nah, tapi kalau buat didengar orang itu nggak ada gunanya, nggak membangun siapapun. Nanti baca 1 Korintus seluruh pasal itu Paulus jelasin. Bahkan dia bilang gini, bagaimana orang bisa mengatakan amin untuk kamu berbahasa roh yang mereka nggak ngerti. Nah, itu. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Om Kris, puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa ini menjawab buat pertanyaan tadi. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi, silahkan tulis di kolom chatting langsung saja.
biar saya bisa bacakan buat Om Kris. Nah, saya percaya bahwa malam hari ini banyak hal yang kita nggak mengerti akan dibukakan sama Tuhan. Ya, tadi bertanya soal itu ya, dan dijawab sama yang bertanya Om Kris. Amin, dan kebanyak Om Kris katanya. Oke, silakan teman-teman lain ada yang mau bertanya. Puji Tuhan. Saya melihat, oh ya ini ada nih, ada satu lagi pertanyaan. Dia bilang begini, Pak Kris, saya pernah ada pendeta di KR menjatuhkan jemaat seolah kepenuhan roh. Saya pernah di dalam ibadah, pernah di dalam ibadah, saya tidak terjatuh dan saya dipaksa jatuh. Dalam hati saya berdoa jika ini dari Tuhan, maka saya perbolehkan Roh Kudus yang bertindak. Kadang saya jadi nggak percaya sama beberapa KKR. Menurut Om Kris gimana nih? Ya udah, saya sepaham dengan kamu ya. Ya, saya sepaham banget. Aduh, kasihan banget. Ya, saya ya ampun nih, karena itu tempeleng saya. Saya kan gembala 26 tahun saya mengembalakan di Ambon. Jadi itu yang gini-gini menempeleng saya banget gitu. Jadi saya, aduh, ya sorry ya, gitu. Memang hamba Tuhan. Ini yang saya bilang witchcraft, sihir dalam gereja, gitu. Enggak. Roh Kudus tuh keren banget, tau nggak? Roh Kudus tuh, memang kalau orang, misalnya orang bilang gini, harus teratur kan Pak? Oh iya, teratur menurut kamu apa menurut Roh Kudus? Nah itu yang teraturnya menurut Roh Kudus ya, kursi bisa terbalik-balik, bisa, itu teratur kata Roh Kudus gitu ya. Nah tapi waktu kamu coba create itu, wah itu sudah sihir buat saya, udah sihir. Nah saya sudah tinggalkan kok semua yang gitu-gitu, udah. Kalau ada yang paling bodoh dilakukan orang Kristen adalah mencoba menolong Tuhan. Itu paling bodoh banget. Jangan mau kasih kesan bahwa kamu ada urapan, itu bodoh banget, bodoh. Nah, jadi udahlah, nggak usah gitu-gitulah. Tapi ya nggak bisa di Indonesia memang orang kejar manifestasi sih. Orang kejar itu, semua orang kejar manifestasi. Iya. Silakan, siapa lagi? Nah. Om Kris, saya juga tertarik nih Om Kris, karena tadi Om Kris bilang kan manifestasi itu harus kita tinggalkan, tapi bagaimana kalau sekarang kan dikatakan akan ada pemulihan 5 jawatan itu Om Kris, karena orang sekarang banyak mengidentikan salah satunya kalau dilayani oleh hamba Tuhan yang jawatannya kenabian itu pasti ada altar call, ada nubuatan dan lain sebagainya. Itu menurut Om Kris gimana tuh? Jadi apakah kita masih perlu seperti itu atau kenabian dalam bentuk sekarang ini berbeda? Oh iya, nabi kita perlu nabi supaya kita bisa buat rencana, kita perlu nubuatan supaya kita bisa bikin rencana, kita bisa tahu arah. Tapi jangan ambil manifestasi kayak di perjanjian. Jadi gini, kamu nggak perlu pikirin manifestasi dong, itu urusan Tuhan. Orang mau jungkir balik muntah-muntah, tapi kalau kamu berdiri sudah dengan konsep begitu, itu buat saya kita menipu banget sih. Aduh, buat saya, gila deh. Masalahnya terus apa? Sorry, KKR tuh buat saya itu bukan pergerakan, itu kamu buat event, itu bukan kebangunan rohani. Nah, kalau kebangunan rohani itu, kalau kamu baca peristiwa di Wales, itu penjara kosong, itu baru keren, itu kebangunan rohani. Saya terganggu sih, ada ini bicara sekian tahun lalu, ada teman yang cerita sama saya, katanya dia ke istana doakan presiden, terus dia bilang presidennya nangis loh Kris, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh cuman itu? Oh iya dia nangis. Bilang ya sudah, nanti kamu pulang kalau yang datang ustadz dia nangis juga, dia bilang gitu.
Nanti dia pulang, ada paranormal datang, dia nangis lagi, saya bilang gitu. Nah, siapa aja datang kalau doa dia pasti nangis gitu. Yang saya pengen habis lu doain dia, 1 bulan lagi keluar dekret presiden. Nah itu baru doa lu penuh kuasa. Nah ini kan kita seneng lalu kita foto masuk di sosmed, kita habis doain pejabat, ya ampun. itu yang saya bilang gitu. Jadi saya bukan anti manifestasi, bukan gitu. Jadi saya mau pergerakan orang. Kenapa dibilang pergerakan orang kudus? Sorry. Tatanan gereja habis ini habis. Lihat aja. Sudah selesai. Ini sudah bilang pergerakan orang-orang kudus. Gak ada superstar, gak ada anak mas, semua sama di mata Tuhan. Beda saya dengan mereka, bisa 5 jawatan, nabi, rasul. Apa bedanya dengan orang percaya yang lain? Cuma beda di fungsi, bukan kita jadi penting depan Tuhan. No, nggak ada gitu-gitu, nggak ada. Gitu. 5 jawatan bangun, tapi begitu kita kayak superstar, aduh, cuman soal waktu, lu tunggu deh, lu hancur. Gitu aja. Yang bikin kita beda dengan semua orang percaya cuman di fungsi gitu. Di mata Tuhan kita sama semua gitu. Itu. Jadi jangan bikin spesial deh, nggak ada. Oke Om, luar biasa Om. Ya puji Tuhan. Ada pertanyaan lagi nih Om. Silakan. Ada sedikit menyinggung soal doa syafaat ya Om ya. Ini ada yang bertanya, jadi doa syafaat yang baik itu seperti apa Om? Terutama kalau kita berdoa untuk bangsa dan negara Om. Oh iya. Boleh atau bagaimana? Ya, bukan kamu bawa laporan dong. Jadi gini, kan kalau kamu intim sama Tuhan, kan roh tulis, Paulus yang nulis, kamu nggak tahu caranya berdoa. Roh Kudus yang berdoa buat kamu. Jadi kamu mesti dengan Roh Kudus, baru kamu tahu. Yang saya bisa bilang kalau saya kasih garisnya, saya nggak mau ngajar bentuk. Saya salah kalau saya ngajar bentuk. Sebab nanti kalau kamu nggak begitu, kamu rasa belum berdoa. Itu penyesatan kalau kita udah ajar bentuk. Penyembahan dan doa saya sangat hati-hati kalau mengajar di situ. Saya menjauhkan semua yang namanya bentuk, gitu. Tapi gini, kalau kamu intim dengan Tuhan, Roh Kudus tuntun kamu berdoa. Jadi bukan kamu bawa laporan, tapi kamu berdoa menurut tuntunan Roh Kudus. Salah satu yang bisa saya terima yaitu apa? Kamu mendeklarasikan apa yang Yesus sudah buat. Tadi waktu pembukaan, sampai saya catat tuh, itu tadi pembukaan waktu doa ada kata ini, mentransformasi cara pandang. Ini benar, gitu. Mentransformasi. Nah, gue suka ini gitu. Tapi kalau doanya kamu laporan, kamu bawa list, oh itu buat saya, wah, kamu nggak kenal Tuhan gitu. Nah, terminologi ini teologi doa. Saya teologi doa. Doa tuh cuma ada 2 kata yang jadi fondasi untuk membukakan apa itu doa. Ada 2 kata. Yang pertama, untuk doa dipakai kata ini, mencium wajah Tuhan. That's pray, itu doa. Wow, berarti doa itu kayak penyembahan ya. Stop, dia kayak lem sama perangko tuh, nggak bisa lepas doa. Itu doa bukan laporan. Doa tuh mencium, doa tuh. Nah, kata yang kedua yang dipakai untuk doa ini, communicate. Komunikasi. Jadi kamu 2 arah. Jadi gini, kalau lu doa 10 menit, apalagi 1 jam, amin. Terus tadi Tuhan bilang apa? Enggak tuh, Tuhan nggak ngomong. Lu nggak doa tadi, lu ngomong 1 arah dari tadi. Itu bukan doa. Nah itu ngapain lu tadi? Itu. Nah ini dia teologi kita yang cacat itu, yang saya bilang. Teologi doa kita yang cacat. Gitu. Jadi doa syafaat itu apa? Kamu mesti ngerti Roh Kudus yang bilang. Kamu masuk dalam, kamu in the presence of God, kamu dengan dia, nanti dia bilang, itu makanya tadi Yesus ngomong gitu. Ya, jadi saya
dari dia doa, saya bisa lihat sedalam apa sih ini orang gitu sebenarnya, gitu. Tuhan, ini COVID, Tuhan, ini tolong, ini, declare, itu paling keren. Sekarang gini aja, baca perjanjian baru, kamu baca perjanjian baru. Apa sih? Pernah nggak Paulus bikin namanya spiritual mapping? Saya dulu buat waktu kerusuhan di Ambon, saya bikin semuanya. Pemetaan rohani, keliling-keliling kota, naik di gunung, tancap kayu, bernubuat di atas gunung, turun bernubuat di laut, urapin minyak, dari minyak kayu putih, minyak jelantah, minyak kok, semua udah gue pakai, semua minyak-minyak. Coba lihat. Itu kah? Itu. Loh, waktu itu orang pikir gue sakti. Gila, gue jalan telanjang kaki, gue urapi minyak di kaki gue injak tanah-tanah, seorang bilang gila sih, Kris sakti banget gitu. Penduduk di sekitar gue yang bilang itu di tempat saya tinggal. Mereka kagum-kagum lihat saya, saya rasa terbang di langit ketika gue memang waktu itu. Tapi saya saya minta ampun banget gitu. Saya minta ampun banget gitu. Nah, di depan Dewi Artemis, Paulus nggak bahasa roh, Paulus nggak tengging-tengging, Paulus nggak bawa pendoa, nggak ada. Ada nggak? Coba cari aja ada nggak murid-murid rasul-rasul kirim pendoa, kamu doa ya sebelum saya datang, usir dulu setan-setan di Efesus tuh ya, nggak ada. Yesus juga nggak bikin. Apa yang Paulus buat di depan Dewi Artemis? Speak words. Dia memperkatakan perkataan Tuhan kepada patungnya rubuh, satu kota geger, sampai gubernurnya turun. Keren banget kan? Aduh, lu mah orang yang rubuh, nanti dia geger otak, lu mesti bayar rumah sakitnya. Enak aja lu sembarangan lu. Dia datang sehat pulang sakit. Nah, ya, ini yang gue bilang, karena kita gimana ya, kita bermain dengan imitasi gitu. Sudahlah, literatur kamu semacam apa sih? Kamu baca buku doa apa sih? Nah, gitu. Jadi mari, ayo. Kalau lu udah setahun doa nggak ada hasilnya, berarti memang salah. Ganti metodologinya, gitu aja. Oke. Oke Om, luar biasa. Oke, next berikutnya ini ada pertanyaannya, hanya ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Tuhan, yaitu menyembah. Ya. Itu yang membuat kita harus menjadikan menyembah sebagai gaya hidup kita. Ya, betul. Betul. Ya, betul. Penyembahan tuh, karena penyembahan kan kata yang dipakai kan intimacy. Gitu. Saya suka tadi kalian pimpin kita dari depan penyembahan, saya senang, saya merasa gitu. Karena kenapa? Nggak ada yang suruh-suruh gitu. Waduh, iya, saya sudah hampir di semua gereja yang saya layanin, well-nya nggak suka banget sama saya tahu banget gitu. Tapi gue nggak apa-apa, gue nggak balik lagi ke situ. Karena penyembahan nggak bisa disuruh. Penyembahan nggak bisa disuruh, itu fatal gitu. Nah, jadi buat semua worship leader, misalnya kamu lagi pimpin penyembahan, terus jemaat nggak nyanyi, bukan lu yang salah jemaat. Kok lu nggak nyanyi? Gitu kan? Nah, tapi ya jadi di sini sebenarnya top leaders, Bapak Gembala ini yang mesti bertobat gitu, karena dia kasih job buat para WL. Nah, penyembahan terjadi karena kamu punya hubungan dengan yang kamu sembah. Nah, that's it. Jadi bukan karena disuruh. Semua yang disuruh itu bobotnya turun langsung. Kamu harus menyembah. Kamu harus berdoa karena disuruh. Mestinya I will pray, I will worship. Nah gitu. Tadi dibilang kerajaan yang tidak tergoncangkan gitu. Makanya bilang kita bersyukur kepada Allah memberikan penyembahan yang paling murni. Itu terjemahan The Passion. Marilah kita bersyukur dengan memberikan penyembahan yang paling murni, bayangin, gitu, yang menyenangkan hatinya. Benar-benar Tuhan nggak bisa menyembah, itu bahasa cinta, itu bahasa mempelai, bayangin. Ya, itu keren banget ya, kalau kamu ngerti itu.
Jadi worship leader jangan jadi motivator. Itu MC. Ya. Worship leader itu adalah dia bukan motivator, dia inspirator. Gitu. Itu keren banget gitu. Nah, kira-kira begitu ya yang saya bisa bilang. Nah, coba terjemahin ini aja. Ini kan kata Yunani menerangkan tentang penyembahan. Kata yang dipakai proskuneo diterjemahkan mencium. Sekarang coba, kamu kalau cium seseorang atau dicium seseorang, apa alasannya itu terjadi? Jarak atau hubungan? Iya kan? Masa habis kebaktian terus Bapak Gembala bilang gini, mari saudara, nanti kita selesai kebaktian, semua turun cium satpam di bawah ya. Lu mau? Gitu. Gak mungkin lah, gitu. Gak bisa. Apa alasan kamu dicium? Hubungan. Nah, penyembahan tanpa hubungan itu seperti lampu tanpa minyak. Nah, itu. Nah, tadi saya ikut merasakan kalian worship, itu buat saya oke. Waduh, lu nyembah aja. Orang mau ikut nggak urusan lu nggak ikut gua nyembah. Itu. Di sini bukan tontonan. Karena kita nggak bikin jemaat jadi audience. Itu udah fatal, itu salah. Itu cacat. Jemaat bukan audience. Sorga yang jadi audience. Sorga menonton penyembahan di bumi. Nah, itu. Nah, kalau saudara nggak sepakat, nggak apa-apa. Kamu tetap masuk sorga. Segitu aja. Oke? Silakan, ada yang lain? Oke. Ada beberapa Om. Silakan. Pertanyaannya, kalau memang ada unsur sihir dalam gereja, tadi kan dikatakan tuh banyak ada sihir dalam gereja, kenapa pendetanya tidak ditindak supaya gereja bersih dari unsur-unsur tersebut Om? Kamu yang tindak dong. Aduh, gimana sih? Waduh, ayo dong. Kamu yang tindak dong. Gitu. Aduh. Saya malu, soalnya saya pemimpin kan. Ini sebenarnya yang gini-gini nih. Saya saksi ya. Saya duduk makan nih, kira-kira 7 orang. Itu anak-anak milenial gitu. Mereka cuman lihat di YouTube apa, lalu Om ayo dong Om kita duduk Om, ya, ngopi deh di Senayan, kita duduk ngopi. Wah ternyata mereka kritis sekali. Kelihatannya kayak acu-acu gitu. Gua sampai kesel juga seketika, anak-anak serius nggak sih? Jadi saya ajak ngobrol, dia acu buka-buka HP, padahal dia riset. Jadi saya ngomong apa dia riset. Nanti dia bisa gini, salah Om. Hah? Tadi dia riset rupanya kalau gua ngomong, gua bilang kata apa dia riset. Nah, saya bisa sampai berhenti loh kadang-kadang gini, kasih waktu ya, saya belajar lagi ya. Nah, daripada gua so tahu, ya anak-anak nggak bisa dibohongin. Nah, ini yang saya nangis. Tahu nggak? Kira-kira 7 orang, 6 nggak ke gereja. Waktu saya tanya, wih itu kayak panah masuk ke dalam. Kenapa nggak gereja? Ini jawabannya. Mereka nggak malu. Sorry ya Om, pendeta pakai topeng. Ampun. Saya mau minum kopi nggak ketelen tuh, waduh, kayak ampun. Maaf ya Om, gereja panggung sandiwara Om. 6 nggak ke gereja. Tapi dia riset teologis, riset historis, riset sains. Jadi kalau saya ngomong, dia lihat HP. Gue pikir kok dia nggak perhatiin gua sih, padahal dia riset tuh. Nanti dia bisa gini, salah Om. Aduh. Keren banget kan? Itu saya sejak itu saya baru ngerti. Itu merubah saya. Nah, dengan sekarang aja ibadah online gini, kamu bisa lihat nggak? Dulu kita di gedung kan, dulu kalau kita ke Bellagio kita duduk, mau pulang malu dong, lagi tengah-tengah kebaktian, mau keluar nggak enak lah, ya toh, kecuali ke toilet kan. Nah sekarang kalau kita ada di Zoom gini, begitu
Apaan nih, bosan, cuman garis geser ini, cek, udah pindah gereja dia. Nah, udah pindah gereja, aduh, nah lagunya gini lagi, cekrek, udah pindah gereja, mau apa lo? Mau apa lo? Ngerti nggak sekarang? Mau bilang apa? Nah, jadi hari ini, kalau jemaatmu masih ada, semua masih setia, itu sebenarnya hasil dari pengajaran kita bertahun-tahun. Kalau mereka kemana-mana, ya jangan marah. Kamu ajarin apa? Gitu. Itu aja. So simple. Jadi semua pengajaran gereja lagi diuji. Justru karena COVID ini. Ya kan? Kita teologi kita kan kingdom. Gitu. Ini buat kita yatim ya. Bisa nggak orang ke Bellagio, orang kebaktian? Terus dia bilang, benar loh ada Tuhan loh di sini. Gitu. Karena kita punya slogan udah kayak film-film silat. Kingdom, wih sadis. Ya kan? Kingdom begini, ya. Sebenarnya tanggung jawab kita berat loh sebagai roh. Gitu. Nanti orang masuk gereja, dia bilang, oh ini bukan kingdom nih, kayak narok nih kayaknya. Nah, selesai. Enggak, kalian bagus banget. Aduh, apalagi? Oke Om, ya ini seharusnya jam sih sebentar udah mesti selesai, tapi Gak boleh apa-apa. Om? Boleh. Gua kan keluarga. Ayo. Oh, pertanyaan berikutnya katanya berdoa itu meminta Roh Kudus datang dengan hitungan 1, 2, 3. Sedap. Apakah benar berdoa seperti ini Alkitabiah Om? Enggak. Ngaco semua lah. Ya, pasti ini orang yang kerjanya jalan-jalan ya, dari kebaktian ke kebaktian nih pasti yang nanya nih. Ya. Nggak ada satu bentuk buat saya gitu. Bentuk tuh nggak ada gitu. Oke, saya punya cleaning service, 8 tahun cleaning service, ada yang sudah 20 tahun cleaning service. Saya nggak bohong, saya perlu cerita ini. Kalau mereka ngomong, kalau mereka sharing, saya sampai jealous lihat bagaimana Tuhan dengan mereka. Nah, mereka menangkan jiwa paling banyak, mereka tetap cleaning service. Tapi mereka ngajar Kingdom Life di gerejaku di Ambon. Ada kelas-kelas Kingdom Life, yang pengajarnya tuh cleaning service. Bukan karena saya nggak punya pengajar yang lain. Tapi itu sudah melalui tes berbagai hal tentang orang-orang ini. Mereka cakap mengajar. Kamu akan heran. Saya nggak so tahu kok ngomong sini. Itu saya pakai, dia salah satu National Director Youth with a Mission yang datang untuk uji mereka, BKBK mengajar apa enggak. Dan mereka tetap cleaning service, udah 20 tahun. Nah, saya mau cerita buat kamu. Ini dia ke satu pulau yang nggak ada hujan, udah bertahun-tahun. Nah, kalau doa, karena kita rubah teologi doa kita. Mereka kalau panggil Tuhan tuh kadang-kadang love you. Nah, itu. Kalau doa panggil Tuhan. Dia minta hujan dari pesawat loh. Dia cuma bilang love you. Hujan dong. Dia turun mau ke kampung itu. Hujan turun sudah. Ya. Jadi saya sedang lihat di orang-orang yang sederhana, yang ya. Saya nggak bohong. Saya sudah bawa mereka ke Jakarta. Saya bawa mereka sampai bengong. Saya sengaja potong saya punya khotbah. Saya panggil dia naik. Saya kenal. Ini cleaning service loh. Saya bilang. Kalau kalian dengar hikmatnya, saya juga jealous. Coba kamu pikir, Tuhan itu cari murid. Dia cari murid. Secara logika ya, ini murid yang mau rubah dunia kan, secara logika. Mestinya dia ke Yerusalem Bible Temple, kira-kira gitu kan. Dia datang ke Yerusalem Bible Temple, lalu dia tanya sama imam-imam, mana murid yang terbaik kamu? Kasih ke saya mau pakai. Mestinya gitu kan. Ngapain dia ke tepi danau cari nelayan bego, tak berpendidikan gitu, coba lihat. Loh iya, ditulis di Kisah Rasul.
ketika orang banyak melihat Petrus dan Yohanes, manusia biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Ini yang gue maksud. Tidak ada satu filosofi dunia bisa menandingi seorang tukang ikan kayak Petrus. Keren habis. Keren. Nah, itu. Nah, jadi memang Rock, ingat ya, tanggung jawab kita berat. Tanggung jawab dalam hal apa? Membuktikannya. Kan kita ngomongnya kingdom gitu. Ya. Itu dia. Oke, apalagi? Oke Om, puji Tuhan. Ini berikutnya anak muda nih Om yang nanya, karena di sini banyak anak muda, jadi mewakili suara anak muda. Ini soal gerakan anak muda melalui Komsel, komunitas sel. Itu sebaiknya bagaimana Komsel anak muda dibangun agar menjawab kebutuhan mereka sebagai anak muda sambil mereka bisa hidup takut akan Tuhan. Karena ya di Zoom ini kan banyak anak muda Om, supaya hidup akan Tuhan gimana Om menurut Om? Ya, Komsel udah paling benar. Komsel udah paling benar. Itulah pergerakan orang kudus. Jadi nanti praktek 5O ministry, 5 jawatan ini ya di sel-sel ini, gitu. Kita prakteknya di situ. Nah, jadi adalah praktikalnya sebenarnya gini, ngalamin Kristus dulu. Kita ngalamin Kristus di sel group. Nah, pertanyaannya, sel group kita tuh bagaimana? Saya kan nggak dengan kalian. Nah, saya pernah ke sel group di Rock juga, gitu. Ini bukan sel group, ini mah ibadah minggu pindah ke rumah, ya, gitu. Nah, ini sendiri udah salah. Jadi kita juga nggak bertumbuh sebenarnya di sel group. Sel group bukan ibadah minggu pindah ke rumah, gitu. Sel group juga paling banyak 15 orang. Gitu. Di sel grup lah kita saling membangun, saling menasihat. Sel grup nggak ada gini. Lagu pertama, doa pembukaan, doa nggak ada. Itu mah ibadah minggu pindah ke rumah. Sel grup nggak gitu. Nah, ini sesi ini panjang lagi. Sel grup, aduh, saya habisin 8 tahun untuk sel grup. 7 tahun untuk worship, 8 tahun untuk sel grup. Gitu. Sampai bagaimana jadi gembala KM, nggak ada urusan dengan CV kamu, nggak ada. Tuhan nggak butuh itu. Itu yang saya bilang tadi, cleaning service saya bisa gembala sel, dia juga pengajar dari kelas Kingdom Life, tapi tiap hari fungsi dia cleaning service, gitu. Kita duduk sama-sama, dia ke meja saya minta kopi, gitu. Itu udah pola saya di Ambon gitu. Nah, buat generasi, wah, saya mau bilang, saya cemburu sama kalian. Nah, yang kalian mesti jaga adalah jangan muncul prematur. Artinya gini, nggak usah bikin agenda, ikut Tuhan aja. Mau saya nggak usah cari apa ya, posisi lah apa, gerak aja. Saya udah bilang tadi, nggak ada superstar, gitu. Nggak ada anak emas, nggak ada. Keren banget. Wah, Tuhan bisa bikin hal-hal yang heran. Gitu. Kalian akan menggenapi apa yang Yesaya bilang. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Keren banget. Nah, gitu aja. Jadi di sel itu saling membangun dong. Lalu semua ngalamin Kristus. Mantap. Oke, apa lagi? Ya. Lalu pertanyaan berikutnya yang saya pahami tentang lahir baru adalah kesadaran bahwa Yesus ada di dalam kita dan ada kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya serta tidak nyaman atau tidak tinggal dalam dosa atau kesalahan yang sama. Apakah ada ciri lahir baru yang bisa kita jadikan acuan, Om? Yang kamu bilang itu udah benar. Yang kamu bilang udah benar. Cuman yang perlu ditambah adalah kamu perlu kaya, kamu perlu baca banget firman Tuhan supaya nggak dibohongin sama musuh gitu. Sebab kamu masih bisa bikin dosa. Masih bisa kamu bikin dosa. Nggak mungkin. Kamu masih bisa bikin dosa kan bukan kamu pergi berzina gitu. Kalau kamu baca konteks dosa dalam Alkitab, rakus, dosa.
Ayo, gitu. Jadi kamu masih bisa gitu. Jadi lahir baru itu adalah satu pengalaman pribadi banget. Kamu mengundang Yesus menjadi Tuhan pribadi kamu, bukan Tuhan keluarga. Nah, sebab gini. Nah, ini udah pemahaman teologis. Kalau kamu nggak ngerti ini, kamu goyang. Kenapa saya bilang lahir baru penting? Karena begitu kamu lahir baru, kamu dibilang ciptaan baru. Apanya yang baru? Spirit. Roh kamu baru. Itu nggak main-main. Itu baru. Kamu dengar, kamu sekudus Yesus, nggak main-main, nggak main-main. Nah, makanya saya bilang, kamu masih bisa bikin banyak kesalahan nggak? Masih bisa bikin dosa, tapi bukan roh kamu tuh, itu jiwa kamu yang belum diubah. Nah, ini kalau ini kelasnya sendiri nih. Nah, kalau kamu pelajari spirit, soul, and body, jadi waktu lahir baru itu tujuannya roh kita dibarui. Bagaimana Yesus mau tinggal di sini kalau roh kamu nggak dibaharui, dia nggak bisa tinggal. Nah, jadi roh kamu sudah baru itu langsung dimeterai, dia nggak bisa tercemar. Kalau roh kamu bisa tercemar, berarti Yesus harus mati lagi supaya kamu bisa lagi baru lagi. Nah, itu gimana? Itu bego banget, itu cacat banget. Jadi yang tercemar jiwa dan tubuh kamu, gitu. Nah, ini. Kamu masih bisa dosa, bisa, bukan nggak bisa lagi. Mana lu bisa jamin? Nah, gitu. Nah, itu makanya dia bilang Yesus mengampuni dosa masa lalu, dosa sekarang dan yang akan datang. Itu nggak masuk akal kan, kontra logik, nggak masuk akal. Nah, Paulus bilang, jadi gini, roh kamu baru seketika. Tapi jiwa dan tubuh kamu tidak seketika. Makanya Roma 12 bilang, berubahlah oleh pembaharuan budi. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan hari Minggu. Ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan. Nah, gitu. Nah, waktu kita sudah jadi baru, jadi pengudusan itu kerjanya dari dalam. Roh kamu yang sudah dimeterai itu bekerja dari dalam. Kalau jiwa kamu belum pernah sepakat, kamu akan gagal terus, gitu. Tapi roh kamu sudah baru. Nah, itu yang saya wow, ini kalau enggak kita jadi budak. Kristen kita diperbudak ya. Itu agama. Makanya saya bilang kita ditipu. Jadi kalau kamu nggak mencapai sampai sini, Tuhan nggak pernah berkenan sama kamu. Udah, lu terhukum seumur hidup tuh. Itu tipuannya di situ. Makanya penyembahan kita kayak penyembahan berhala, kita coba sogok Tuhan. Semua agama kan berpikir Tuhan bisa disogok. Nah, kita pura-pura penyembahan kita. Kita bukan murni itu, kita menyembahnya takut. Gitu. Kamu baca firman Tuhan 2 jam sehari, Tuhan tidak tambah sayang sama kamu. Kamu berdoa 2 jam tiap hari, Tuhan nggak tambah sayang sama kamu. Kenapa? Dia sudah sayang kamu. Selagi kamu menjadi musuh bebuyutan, musuhnya salib, Yesus sudah mati buat kamu. Nah, sekarang lu bertobat jadi anaknya, terus dia hukum kamu gara-gara lu bikin salah kemarin gitu. Ini tipuan yang saya maksud, gitu. Nah, tapi nantilah ini kelasnya juga beda gitu. Kelasnya beda, wow. Ribet gitu, beda banget gitu. Nah, supaya saya nggak mau ketipu. Nah, kalau kita udah bermain nubuatan, kalau nubuatan sifatnya menghakimi, itu setan, kamu mesti tolak. Sebab Alkitab yang bilang nubuatan untuk membangun, bukan judging. Nah, itu kayak gitu. Oke, apalagi? Puji Tuhan, kayaknya banyak PR-nya Om. Jadi nanti berikutnya Om harus sering-sering isi sama kita berarti nih Om PR-nya. Oh gitu ya, asik. Oke, 2 pertanyaan aja nih Om, terakhir nih Om. Yang pertama ini cuma statement sih. Shalom, dikatakan begini bahwa ini lagu lawasnya Om Tis. Tak selamanya mendung itu kelabu, bintang berkerlip dengan jenaka, keintiman dalam Kristus tetaplah menggebu bersama Yesus.
jalan terbaik terbuka. Aduh, Sedap. thank you. Aduh. Iya. Oke, pertanyaannya yang terakhir ini saya rasa Om ya. Ada Ya. dua sih, ada lagi dua nih. Terakhir Ya. ya, ini dua Ya. 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 Nah, yang satu ini tadi dikatakan kalau doa yang dimohonkan sejak lama tidak dijawab, maka metode doa harus diganti. Bisa kasih contoh metode doa yang dimaksud? Kalau selama ini metode doa yang sama dipakai dan doa dijawab, apakah berarti metode doa harus ganti-ganti? Ya, pengertian ganti-ganti itu karena kamu belum pernah ketemu yang benarnya. Nah, tadi saya udah bilang, metode doa tuh, kalau metode doa yang benar, itu iman. Gitu. Nah, sekarang gini, kamu berdoa, tapi kamu nggak yakin, itu menghina, Pak. Nah, nggak usah doa, lu aja nggak yakin, gitu. Itu penghinaan. Jadi berdoa itu, makanya saya bilang kamu nggak bergaul sama firman, tapi kamu bikin doa kayak jadi itu agama, kayak lu baca mantra gitu. Nah sorry, ada anak kesurupan, minta saya doain, saya bilang gue di Ambon, aduh gimana? Iya Om, saya didoain pendeta GBI, suruh doa Bapak kami 40 kali. Ini sesat itu yang gue bilang sih, kurang ajar nih orang. Masa orang kesurupan suruh doa Bapak kami 40 kali itu dari mana? Nah coba jangan jadi pendeta lah. Nah kayak gini. Jadi gini loh. Doa tuh komunikasi. Jadi kamu ngerti nggak ngobrol sama Tuhan? Kamu pernah nggak kamu duduk ngobrol sampai yang konyol-konyol lu ngobrol? Enggak. Nah lu beragama, lu sedang pikir Tuhan tuh orang Solo. Jadi kalau ngomong mesti baca puisi dulu. Nah, itu makanya kamu nggak ngerti doa sendiri itu apa gitu. Nah, doa tuh kamu mesti dua arah. Jadi kamu mesti dengar dia. Kalau belum, ya itu berarti ada yang nggak cocok di dalam kamu. Kamu benar lahir baru nggak? Nah, kamu benar-benar rindu dia nggak? Motif kamu gimana gitu? Jadi orang doa tuh kunci kamar 2 jam. Nah, kalau nggak gitu nggak doa. Saya ikut seminar doa, kebetulan ibu-ibu yang ngajar ketua ibu-ibu se-Indonesia. Nah, terus dia bilang, ibu-ibu, saya mesti nyembah Tuhan tiap hari. Oh, udah bagus tuh dengarnya. Kalau bangun pagi ibu-ibu, saya turun, saya main piano ibu-ibu, saya nyanyi 12 lagu ibu-ibu. Ada ibu-ibu orang Batak di depan, dia dengar gitu lah, bah, sudah pulang anak sekolah katanya. Belum masak saya katanya. Jadi masalah sama suami. Nah ini yang saya bilang, dia ajar bentuk. Menurut dia penyembahan mesti 12 lagu, main piano. Nah kalau lu nggak bisa main piano, nah ini kacau kan semuanya kamu lihat. Yang hebohnya ini udah dibagi di seminar. Begitu juga dengan doa. Saya mau tanya, doa gimana? Kunci diri 2 jam di kamar, lalu yang 22 jam ngapain? Ini kan cocok. Kamu pikir Tuhan bisa kita main-mainin begitu? Bahkan doa nggak bisa memotivasi Tuhan, nggak bisa, gitu. Bisa nggak kalau misalnya kamu sambil masak, kalau ini ibu-ibu sambil masak doa atau menyembah, bisa dong. Perlu musik. Nah, coba pikir baik-baik. Kan itu kan lifestyle kamu, gaya hidup. Bisa nggak? Lagi duduk di meja kerja di kantor, kamu diam, tapi kamu communicate, roh kamu communicate dengan doa. Tuhan saya di meja kerja Tuhan, tuntun saya. Nah, terus diam, dengar dia arahin apa. Ini enggak lu ngomong terus. Itu kan apa? Yang saya bilang metodologi kamu yang cacat. Bisa kan? Sambil nyetir bisa doa nggak? Bisa kan? Perlu tutup mata. Nabrak lo. Nah, itu. Ini aku bilang bagaimana dia bisa jadi gaya hidup? Itu. Bagaimana? Jadi oke,
kata ini paling bagus. Tadi waktu pertama ibadah bilang ini, mentransformasi cara pandang. Nah sekarang saya mau bilang kata ini. Bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan? Itu kayak apa? Kurung diri di kamar 2 jam, nggak nonton TV, nggak main-main gadget, apa? Dalam hadirat Tuhan gimana? Kamu mau buat kayak gitu? Coba setahun nggak nonton TV, nggak pergi ke mall, nggak keluar di kamar aja setahun gitu. Coba deh. Saya mau tanya, kamu jadi kudus? Enggak, kamu jadi kampungan. Nah, gitu. Sekarang, ini saya mau tanya, bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan? Nah, ini jawabannya. Menyadari Tuhan 24 jam. That's it. Kamu duduk, kesadaran kamu bangun, menyadari Dia. Ada ayat kamu ucapin. Yang normal, bukan nakutin. Kamu mesti joy, sukacita. Karena kamu in the presence. Di mana aja, di kampus, di tempat kerja, lagi nyetir, in the presence. Karena dia di sini. Makanya saya bilang cleaning service gue bisa panggil Tuhan, love you. Nah, keren banget kan? Ayo, itu. Apalagi yang terakhir? Oke, yang terakhir ada yang minta rekomendasi buku soal doa dari Om Kris. Waduh. Itu mesti tanya pengurus Bellagio tuh. Apa ya? Saya suka Philip Yancey, saya baca ini Better Way to Pray, Andrew Wommack. Wah itu nabrak saya. Itu ya. Ada dulu tahun-tahun 80-an makanan saya cuma watchmeni gitu. Itu dia bentuk saya sih. Ya, gitu. Memang nggak semua buku rohani itu. Nah, gitu. Jadi kalau saya baca buku dia udah ngajar bentuk, saya perlu uji lagi. Ya. Maksudnya bentuk tuh gini loh. Nanti waktu kalian tidak seperti yang saya bilang, kalian tertuduh rasanya, kita nggak doa. Itu. Jadi sempit gitu. Wah, padahal tiap orang berekspresinya beda-beda kan. Gitu. Misalnya, saya bilang buat rock Bellagio, kalian mesti kayak Ambon ya. Baru bener. Wah lu usir gue langsung aja. Nggak usah dengar lagi, usir aja langsung. Gitu. Nah udah. Gitu. Iya. Sebab gitu, kalian punya yang orang lain nggak punya, gitu. Kalau kalian ambil apa yang saya buat di Ambon menjadi referensi, itu masih bagus. Tapi kalau lu mesti kayak gua di Ambon ya, kalau enggak lu Tuhan nggak pakai, wah itu lu jangan dengar, udah titik, udah usir. Gitu. Itu maksud saya. Jadi tentang doa. Nah, tapi ada satu yang memang itu hukum gitu, yang maksudnya doa nggak bisa nyuruh Tuhan, gitu. Doa tuh makanya kalau kamu intim dengan Dia, kamu ngerti, gitu. Nah, doa dan penyembahan nggak bisa dipisahkan. Doa dan penyembahan tuh nggak bisa. Doa tuh kayak mesin. Penyembahan tuh hulu ledaknya. Jadi seorang worshiper, pekerjaan tersembunyi dia itu berdoa. Itu doa. Kalau enggak dia MC aja, cuma pakai ayat gitu. Sebenarnya itu seorang worshiper itu pekerjaan tersembunyi yang orang nggak tahu itu doa dia. Wah itu beda banget. Oke Om, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi kita nggak boleh terdoktrin dengan buku-buku ya Om, karena pengalaman kita dengan Tuhan dibawa berbeda. Itu keren. Ya. Saya ingat waktu kali pertama dulu awal-awal pelayanan masuk YWM juga Om. Kamu dari YWM ya? Ya, saya YWM dulu Om. Wah keren, YWM, Youth Without Money.
Jadi dulu suruh belajar mendengar suara Tuhan, Loren Cunningham kan? Lawrence Cunningham, wah, itu benar banget. Itu, Paul Hopkins itu salah satu dosen yang ngajar, dia doktor, dia udah umur 70. Paul Hopkins itu pengajarnya di Youth Mission University, dan pengajarannya judulnya Hear the Voice of God. Itu Paul Hopkins, itu Youth Mission. Makanya dia yang datang juga ngajar kami doa di Ambon. Dia buka kelas gitu ya, gitu. Wah gila, itu mah gila itu. Nah, memang kalau kalian hidup dengan kuasa yang tadi ya, tak tergoncangkan, kalian dalam, ada dua hal yang kamu mesti siap orang bilang apa. Yang satu, lu dibilang sesat gitu. Nah, yang kedua, lu dibilang gila. Udah itu aja, dua judul itu. Nah, gitu. Kalau nggak sesat gila. Jadi, tapi nanti lihat yang gila beneran dia apa kamu, gitu kan? Oke. Oke Om, puji Ya. Tuhan. Saya rasa cukup malam hari ini teman-teman juga dipuaskan. Tinggal nanti paling kita minta jadwal Om berikutnya nih, biar kita sering-sering ketemu ya Om, kita belajar. Amin. Ya. Oke, Ya. puji Tuhan. Saya